Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Selalu sehat dan semangat. Bersama saya Dr. Felima Elestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana cara membuat program inovasi. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya menyusun sebuah program inovasi berdasarkan apa data-data yang didapatkan di lapangan. Mari kita belajar bareng. Area sini saya perluas untuk presentasi. Yuk. Baiklah, kita mulai teman-teman untuk kita belajar bareng bagaimana cara membuat program inovasi di Puskesmas yang menjadi salah satu materi dari akreditasi Puskesmas. Oke, program inovasi ini selayaknya teman-teman buat bila pelayanan dasar di Puskesmas belum mencapai target sesuai ketentuan. Jadi apabila memang sudah mencapai target, sebaiknya teman-teman tidak berlomba-lomba menyusun program inovasi yang biasanya sepengetahuan saya teman-teman susun berdasarkan nama-nama yang keren. Jadi program inovasi ini bukan lomba untuk sekedar membuat nama, namun benar-benar dilaksanakan untuk menunjang program dasar dari Puskesmas. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pertama, kita perlu untuk mengumpulkan data. Jadi semua apa yang kita kerjakan seperti menyusun program inovasi, kemudian menyusun RUK, harus didasarkan terlebih dahulu dengan data-data seperti data dasar Puskesmas, kemudian capaian PKP, kemudian capaian indikator PIS/PK, bisa juga dari analisa kebutuhan masyarakat, yaitu dari hasil SMD, kemudian survei kepuasan, serta indikator mutu dan data-data lainnya. Dapat dijadikan dasar bagi teman-teman untuk menyusun program inovasi. Yang selanjutnya dari data-data tersebut, kita lakukan identifikasi permasalahan. Apabila memang didapatkan ada data capaian yang kurang, maka dapat kita inventaris. Dapat kita kumpulkan data tersebut sebagai data yang memang perlu kita tingkatkan capaiannya. Yang selanjutnya kita menentukan prioritas permasalahan. Karena dari sekian data yang menjadi masalah, pastinya tentunya kita prioritaskan berdasarkan pedoman-pedoman. Kemudian selanjutnya kita mencari penyebab permasalahan, kita analisa menggunakan diagram fishbone. Dan selanjutnya setelah kita analisa permasalahannya, kita buat alternatif solusi permasalahan. Di mana kemudian solusi permasalahan ini salah satunya solusinya adalah dengan menyusun sebuah program inovasi. Barulah teman-teman membuat sebuah nama yang keren untuk program inovasi tersebut. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan dengan bagaimana pengalaman saya ketika saya memilih sebuah program inovasi untuk meningkatkan capaian program. Ini adalah latar belakangnya. Saya mengambil kasus penyakit kronis yaitu diabetes mellitus dan hipertensi, di mana pertama alasannya adalah diabetes dan hipertensi merupakan penyebab dari 3 penyakit terberat, penyebab kematian dan memakan pembiayaan yang terbesar di Indonesia untuk bidang kesehatan, yaitu penyakit jantung, jantung koroner, gagal ginjal, dan stroke. Jadi, diabetes mellitus dan hipertensi adalah silent killer. Kepada masyarakat berkali-kali saya sampaikan bahwa bahaya dari diabetes dan hipertensi ini adalah penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Namun tetap saja karena beberapa faktor, masyarakat tetap belum bisa mendapatkan penanganan yang optimal. Yang kedua,
yaitu kebutuhan obat tidak mencukupi untuk semua penderita yang ada di kecamatan tempat puskesmas berada untuk mempertahankan tekanan darah dan gula darah agar tetap stabil. Sehingga tidak ada satupun penderita diabetes dan hipertensi yang betul-betul stabil dalam jangka panjang. Faktor berikutnya adalah puskesmas tempat lokasi saya berada. Di sini berpengaruh juga faktor ekonomi, faktor geografis, dan faktor perilaku yang mempengaruhi penderita diabetes dan hipertensi menjadi tidak rutin berkunjung ke vaskes untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Karena puskesmas tempat saya berada kebetulan di kaki Gunung Argopuro. Teman-teman bila melihat di Google Map, di situ ada daerah yang bernama Kecamatan Pakem. Di situ lokasinya bila ingin mendatangi Gunung Argopuro dapat melalui Kecamatan Pakem tempat puskesmas saya berada. Dan ini pengalaman saya ketika jalan-jalan ke sebuah dusun, namanya Dusun Leduk. Jadi di sini mayoritas Madura, berada di Desa Petung, Kecamatan Pakem, dan dusun ini berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Jadi betul-betul berada di ujung ya, sangat pelosok sekali. Untuk bisa mencapainya pun saya tidak berani naik sepeda motor. Jadi harus diantar dengan ambulans karena jalannya sungguh aduhai. Jalan berbatu, naik turun, tanjakan, turunan, dan membahayakan. Berkali-kali kita yang menuju ke daerah tersebut itu beberapa nakes jatuh dari sepeda motor. Jadi untuk amannya waktu itu saya harus diantar ambulans. Dan ternyata yang saya dapati di sini masyarakat pada saat saya melaksanakan posyandu lansia, ternyata sebanyak 80% itu mengalami hipertensi. Jadi kebayang ya, ternyata hipertensi yang selama ini kita pikir menjadi penyakit yang trennya itu di perkotaan, ternyata di pelosok pun, di pelosok desa yang notabene masyarakatnya itu tidak kenal KFC, McD, dan sebagainya, maaf sebut merek ya, tapi ternyata juga banyak penderita hipertensi. Ini ada apa sebenarnya? Kemudian saya mencari tahu juga di tempat lain, di desa lain juga ternyata saya dapati kenyataan yang sama bahwa banyak penderita hipertensi yang sebenarnya tidak pola dietnya tidak junk food ya. Karena kita punya keyakinan bahwa penyakit hipertensi dan diabetes itu identik dengan makanan mewah. Jadi seperti french fries, ya itulah junk foodan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mereknya. Namun kenyataannya pada saat saya survei di lapangan, hasil jalan-jalan saya, masyarakat, nah ini dia, ternyata justru karena keterbatasan tersebut, jauh dari pasar, kemudian mereka ingin tetap makan enak, akhirnya mereka makan makanan yang berpengawet, yaitu ikan asin. Karena makanan ikan asin ini tidak perlu masuk kulkas, dia awet berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan juga pemakaian penyedap, karena ini menurut mereka sendiri bahwa mereka juga ingin merasakan makan enak, makan mewah, tapi nggak punya duit. Jadi makanan ini banyak penyedapnya, bukan hanya garam saja, tapi penyedapnya juga dilebihkan. Karena harga rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih itu juga mahal bagi mereka. Dengan penyedap ini cukup membuat mereka merasa enak makan. Dan juga makanan mie instan pastinya. Ini mereknya saya tutup ya, meskipun sangat pasaran. Oke, dan ini untuk penderita diabetes, ternyata yang saya dapati di lapangan adalah penyebabnya bukan gula yang dikonsumsi dalam bentuk minuman seperti masyarakat di kota ya, tapi justru karena di desa itu seringkali mengadakan selamatan, syukuran, acara syukuran, dikit-dikit syukuran yang akhirnya mereka membuat kue di sini yang dibilang untuk
berkatan istilahnya ya. Kue berkatan itu semuanya itu pabrik gula. Contohnya kue cucur, kalau di Madura itu namanya kue kucur. Dari masyarakat sendiri saya dapati bahwa untuk membuat kue cucur, kalau gulanya sedikit itu tinggal bisa ngembang. Dan dari mereka sudah saya dapati gitu bahwa ternyata konsumsi gulanya luar biasa sini ya. Oke, selain juga faktor ekonomi, geografis yaitu letaknya yang di bawah gunung dan perilaku yang berkenaan dia, di mana pasarnya jauh, tukang sayur tidak datang setiap hari, istilahnya melijo kalau di desa. Kemudian tidak ada kulkas, mereka tidak punya kulkas, sehingga mereka lebih banyak membeli makanan yang awet, contohnya ikan asin. Kemudian bila ingin makan enak, makanan harus banyak penyedap. Dan bila kehabisan beras, mereka memilih membuat kue, dan kuenya pabrik gula. Gulanya dibanyakin biar enak gitu. Sehingga konsumsi tinggi garam dan tinggi gula itu menjadi suatu hal yang biasa bagi masyarakat pedesaan. Kemudian saya membuat sebuah analisa ya, menyusun analisa dan mencari solusi alternatif pengobatan bagaimana agar pasien yang tidak bisa rutin mengambil obat ke puskesmas atau ke pustuponkesdes dan tidak bisa rutin bertemu dengan dokter, ini bisa mendapatkan pengobatan mandiri di rumah, yaitu caranya dengan mengkonsumsi tanaman obat, yaitu toga yang bisa didapatkan di sekitar. Jadi saya duduk merenung ini kira-kira menggabungkan antara kesehatan tradisional, yaitu penggunaan ramuan obat keluarga, dengan PTM ya, penyakit tidak menular untuk mengatasi penyakit kronis. Kira-kira kita buat apa nama program inovasinya? Akhirnya saya mendapatkan inspirasi memakai nama Gerobak Manis, yang singkatannya Gerakan Ramuan Obat Keluarga Mengatasi Penyakit Kronis, dalam kurung diabetes mellitus dan hipertensi. Masya Allah, saya mendapatkan inspirasinya yang luar biasa sekali di sini pada saat saya berdinas di Puskesmas Pakem. Jadi Gerobak Manis ini merupakan program inovasi Puskesmas Pakem, merupakan integrasi dari program P2PTM dengan program kesehatan tradisional berupa layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif bagi penderita penyakit kronis, khususnya diabetes dan hipertensi. Jadi di sini merupakan lintas program antara UKM dan UKP. Dan sudah saya jalankan, bahkan mendapatkan pendanaan dari BOK, dan saya berkeliling bersama tim saya. Jadi setiap kita mendatangi rumah-rumah pasien kita, saya selalu membawa lembar balik untuk media promosi kesehatan. Di situ saya ajarkan bagaimana mengelola ramuan obat keluarga yang dapat didapatkan di sekitar. Seperti contohnya untuk penderita hipertensi, saya anjurkan untuk setiap hari bisa mengkonsumsi timun, seledri, belimbing wuluh, kemudian daun manting ya, istilahnya daun salam, itu bisa dikonsumsi, dan beserta bagaimana cara mengelolanya. Dan di situ juga saya saya minta ada disediakan gelas untuk mengedukasi seberapa banyak air yang sepatutnya diminum oleh pasien. Kemudian sendok juga ini untuk mengukur seberapa banyak maksimal garam dalam ukuran sendok sehari yang patut dikonsumsi oleh pasien ini. Jadi tak lupa juga saya membawa obat-obatan dan menganjurkan pasien untuk bisa mengambil obat di puskesmas atau di pustuponkesdes. Yaitu teman-teman. Kemudian untuk dokumen akreditasinya sendiri, program inovasi ini pastinya selalu dimulai dengan kebijakan. Jadi teman-teman bisa membuat SK tentang program inovasi yang teman-teman miliki. Jadi kalau saya memiliki SK tentang program Gerobak Manis. Kemudian pedoman internal, kemudian KAK dan jadwal kegiatannya, kemudian SOP beserta bukti pelaksanaan, yaitu karena ini berupa kunjungan rumah maka ada perjalanan dinas, kemudian ada notulen, ada foto, dan ada laporan bukti kegiatan.
Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak konten saya kali ini. Semoga bermanfaat dalam menyusun program inovasi. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.